Bergabung kembali dengan Radio Taiwan Internasional Siaran Bahasa Indonesia bersama saya Yunus Hendry dalam acara kita yaitu adalah Perspektif. Di hari ini saya akan mengangkat sebuah artikel yang saya beri judul adalah Bagaimana menggunakan dana investasi pemerintah setelah dibentuk, fokus pada investasi strategis atau keuntungan. Presiden Lai Ching-te mengumumkan rencana pemerintah untuk mendirikan dana investasi pemerintah atau Sovereign Wealth Fund disingkat SWF. Karena pengumuman ini bertepatan dengan negosiasi tarif Taiwan Amerika Serikat, membuat pernyataan tersebut memicu berbagai spekulasi publik, mempertanyakan apakah ini berarti akan ada investasi besar di Amerika Serikat. Menurut analisis konsultan investasi domestik, melihat dari operasi dana SWF saat ini, maka titik awalnya adalah untuk mendapatkan keuntungan dan tidak akan membatasi investasi di negara tertentu. Organisasi Wadah Pemikir berpendapat bahwa tujuan yang lebih penting dari dana SWF adalah investasi strategis seperti Temasek Holdings dari Singapura yang berhasil membawa beberapa bisnis kembali ke perusahaan Singapura. Menurut laporan khusus yang disampaikan oleh Bank Sentral kepada Komite Keuangan Legislatif, dana SWF seperti namanya adalah dana pemerintah yang terutama mengelola kekayaan negara seperti pendapatan dari sumber daya alam seperti minyak, surplus fiskal atau investasi yang dipercayakan kepada pemerintah seperti dana pensiun. Bank Sentral menyatakan bahwa tujuan investasi, prinsip operasional dan target investasi berbeda dari cadangan devisa, dan negara-negara lain biasanya mengatur pendirian dan operasi lembaga pengelola dana SWF melalui undang-undang khusus atau hukum perusahaan. Bank Sentral juga menekankan bahwa tujuan dana ini adalah untuk menciptakan lebih banyak kekayaan dengan prinsip operasionalnya yang condong ke aset beresiko tinggi dan juga likuiditas rendah untuk mendapatkan tingkat pengembalian yang lebih tinggi. Target investasi biasanya akan mencakup obligasi pemerintah, obligasi korporasi, saham, private equity, dan infrastruktur seperti real estate dengan pendapatan yang mempunyai ketidakpastian lebih tinggi. Mengenai isu dana SWF yang diangkat oleh Presiden Lai di tengah negosiasi tarif Taiwan Amerika Serikat memicu berbagai spekulasi tentang kemungkinan investasi besar di Amerika Serikat. Konsultan investasi domestik memperlihatkan bahwa melihat dari operasi dana SWF dunia, tujuan utamanya adalah menghasilkan uang. Oleh karena itu, tidak akan membatasi di negara mana akan berinvestasi atau jenis investasi apa yang akan dilakukan. Sederhananya, selama analisis menunjukkan ada peluang untuk mendapatkan keuntungan dari selisih harga, maka investasi akan dilakukan. Tsai Ming Han, seorang asosiat direktur dari divisi konsultasi Cathay Futures, lebih lanjut menganalisis bahwa karena ukuran dana SWF yang besar, maka dalam operasinya biasanya tidak memilih pasar dengan resiko tinggi, melainkan berfokus pada keuntungan yang stabil. Zhang Jianyi, Direktur Organisasi Wadah Pemikir Akademia TIER, berpendapat bahwa tujuan yang lebih penting dari dana ini adalah investasi strategis. Zhang Jianyi memberi contoh seperti nota kesepahaman investasi yang disetujui antara Kementerian Ekonomi dengan Alaska, yang di masa mendatang akan berusaha berinvestasi dalam pembangunan pipa untuk mengamankan pasokan gas yang stabil bagi Taiwan di masa mendatang. Investasi strategis semacam ini dapat dilakukan melalui operasi dana SWF. Sebenarnya, dana SWF dunia juga berinvestasi di banyak perusahaan Taiwan yang terdaftar di bursa. Douglas Su yang merupakan ketua grup Far Eastern menjawab tentu saja ketika ditanya apakah Taiwan juga harus mendirikan dana ini. Zhou Tianzai, Direktur Utama dari Far Eastern Bank, menjelaskan bahwa dana SWF adalah dana yang dibentuk oleh pemerintah dengan tujuan yang beragam, mempertimbangkan aspek politik dan ekonomi, dan juga tentu saja mempertimbangkan perlindungan industri dalam negeri.